Selamat siang Pak Isnanda dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Batar Retri Pamungkas, nomor induk mahasiswa 211830260. Di kesempatan kali ini, mata kuliah pasar modal, saya akan menganalisis fundamental dari media Nusantara Citra yang disingkat MNCN. Nah, berikut ada data rasio perusahaan subsektor media dan hiburan. Di data ini saya mengambil 4 perusahaan. Yang pertama tentunya perusahaan yang saya analisis sendiri, yaitu MNCN, Media Nusantara Citra Tbk. Lalu kedua ada BMTR, Global Mediacom Tbk. Yang ketiga ada EMTK, yaitu Elang Mahkota Teknologi Tbk. Lalu ada SCMA, Surya Citra Media. Nah, jenis rasio yang saya analisis sendiri ada 5, yaitu yang pertama ROE, yang kedua DER, yang ketiga PER, yang keempat PBVR, yang kelima yaitu dividend yield. Berikutnya ada analisis ranking. Nah, sumber-sumber data yang saya dapat ini berasal dari RT Bisnis yang pada tanggalnya 31 Desember 2020. Langsung saja ke perolehan ranking. Di jenis rasio ROE dimenangkan oleh SCMA dengan skor ROE-nya yaitu 35,09%. Dan MNCN sendiri ada di peringkat ketiga dengan skor 13,45%. Lalu jenis rasio yang kedua ada DER. Nah, di DER ini MNCN memenangkan peringkat pertama dengan skor 32,78%. Dan di peringkat terakhirnya ada BMTR dengan skor yang cukup tinggi, yaitu sebesar 100,19%. Yang ketiga jenis rasionya yaitu PER. PER ini peringkat pertamanya dimenangkan oleh BMTR dengan skor 4,53. Lalu MNCN sendiri ada di peringkat ketiga lagi dengan skor 7,72. Lalu ada BBVR, jenis rasionya yang dimenangkan oleh BMTR. BMTR sendiri mendapatkan skor sebesar 0,39 yang cukup kecil mendekati 0. Lalu MNCN ada di peringkat kedua dengan sebesar skornya 1,04. Dan jenis rasio yang terakhir adalah dividend yield. Perlu diketahui bahwasannya MNCN, BMTR dan EMTK sendiri absen untuk membagikan dividen, sehingga di sumber RTI Bisnis tidak ada nilainya atau skornya yang tercantum. Dan hanya SCMA sendiri yang ada dividend yield-nya, yaitu sebesar 1,56%. Dan jumlah total yang diperoleh peringkat pertamanya imbang, yaitu MNCN dengan EMTK. Lalu ada peringkat keduanya BMTR dengan jumlah 12. Dan peringkat terakhirnya ada SCMA dengan jumlah 13. Meskipun imbang, saya akan menjelaskan bahwasanya MNCN itu terbaik. Di slide-slide berikutnya kita lihat ada mengapa sih saya memilih MNCN. Ada 4 faktor.
yang dimana saya memilih MNCN untuk saya analisis. Yang pertama, saham MNCN masuk ke dalam daftar saham yang paling aktif diperdagangkan oleh investor asing. Yang kedua, mempunyai konten produksi yang berhasil menjadi top 10 drama series pada Januari tahun 2019. Faktor yang ketiga, MNCN itu sendiri memiliki 4 FTA atau yang bisa disebut free to air TV channel, yaitu RCTI. RCTI ini sangat terkenal di khalayak muda dan ibu-ibu. Lalu ada MNC TV juga. Lalu ada GTV dan E-News. E-News ini menyajikan berita-berita terkini. Faktor yang keempat, peningkatan efisiensi biaya program dan konten yang didukung oleh peningkatan porsi konten lokal yang mayoritasnya itu sendiri diproduksi melalui unit in-house production. Jadi MNCN itu mempunyai rumah produksi yang biasa disebut MNC Picture, yang kerap ada di bagian-bagian kredit drama atau film. Lalu profil MNCN. Nah, ini ada gambar gedung dari MNCN. PT Media Nusantara Citra Tbk dengan kode emiten MNC merupakan salah satu bagian dari korporasi usaha yang dimiliki oleh MNC Group. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri media, pertelevisian. Hingga kini sudah ada 4 televisi yang masuk dalam kategori FTA yang biasanya kita sering jumpai di TV-TV kita di rumah, seperti RCTI, GTV yang dulunya Global TV, lalu ada MNC TV yang dulunya itu ada yang namanya TPI, itu berubah jadi MNC TV, hingga iNews yang merupakan media khusus berita. Perusahaan ini juga terus mengikuti perkembangan industri media dengan menghadirkan layanan streaming seperti RCTI Plus yang menawarkan banyak konten digital. Lalu perjalanan MNC dari tahun ke tahun. Pada tahun 1997, PT Media Nusantara Citra Tbk didirikan dan itu berpusat di Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2001, MNC melakukan akuisisi terhadap RCTI. Ini adalah peristiwa penting juga. Lalu ada pada tahun 2005, MNCN mendirikan MNC Picture yang merupakan rumah produksi di mana yang di dalamnya tergabung ada RCTI, ada MNC TV, ada Global TV, ada Sinto TV, ada Indovision, ada Okezone, lalu ada harian seputar Indonesia, majalah Sinto, tabloid Jenny, MNC Network, dan puluhan stasiun radio lainnya, dan masih banyak lagi yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang keempat, itu pada tahun 2007 MNC melakukan IPO dengan menawarkan 4 miliar 125 juta saham yang mewakili 30% dalam tanda kurung 20%-nya saham baru dari saham yang diterbitkan pada Rp900 per saham share. Lalu pada tahun 2011, perusahaan investasi asal Amerika Serikat yang berbasis di Los Angeles, yaitu Saban Capital Group, membeli 7,5% saham dari MNC Group. Lalu di slide berikutnya ini ada daftar direktur dan komisaris MNCN. Ada di sebelah kiri ada direktur dan di sebelah kanannya ada komisaris.
Direktur utama dari MNCN sendiri bernama David Fernando Audi, mempunyai posisi direktur utama, dan Tera Feliciasi Yes. Lalu ada Kanti Mirtiati Mansyah, ada Ruby Panjaitan, ada Guernati Setiadi, ada Ella Kartika, ada Norsing. Lalu di deretan komisaris ada Haritano Subidjo yang menjadi komisaris utama MNCN. Lalu ada dua komisaris lainnya, yaitu Syafril Nasution dan Joel Richard Hogarth. Dan Haritano Subidjo ini sangatlah terkenal. Lalu ada pemegang saham dari MNCN, ada daftar nama dan jenis, jumlah, dan persentase. Ada PT Global Mediacom Tbk, mempunyai jenis lebih dari 5%, persentasenya 52,66%. Lalu ada masyarakat sendiri, kurang dari 5%, persentasenya 47,34%. Saham treasury ada Haritano Subidjo sendiri mempunyai saham sebesar 6 juta, persentasenya 0,05%. Lalu ada jajaran direksi juga memiliki saham dari MNCN. Berikutnya penghargaan yang diraih oleh MNCN. Perlu diketahui banyak penghargaan yang didapat oleh MNCN, namun saya memilihnya satu penghargaan di setiap tahunnya. Saya memulai dari tahun 2017. MNCN meraih penghargaan Indonesia Most Admired Companies atau yang disingkat IMACO Award tahun 2017. Lalu tahun 2018 MNCN juga meraih Top Corporate Social Responsibility atau yang disingkat CSR 2018 dari Top Business. Dan di kesempatan ini MNCN meraih 4 penghargaan sekaligus. Lalu di tahun 2019 MNCN meraih penghargaan Indonesia Employees Choice Award. MNCN menjadi salah satu dari 20 perusahaan terfavorit bagi para pencari kerja. Jadi perusahaan MNCN itu banyak diincar oleh calon-calon karyawan atau calon-calon pekerja yang ingin melamar di MNCN. Lalu yang terakhir tahun 2020 ini, meskipun di tahun 2020 terdampak COVID, MNCN tetap meraih penghargaan Top CSR Award tahun 2020 yang diselenggarakan oleh majalah Top Business lagi, yang bekerja sama dengan beberapa asosiasi dan konsultan CSR. Lalu ini akan membahas CSR MNCN, dimana sebelumnya penghargaan MNCN sendiri banyak yang diraih dari CSR. Nah, ini CSR MNCN. Pihak MNCN Group, salah satu grup bisnis raksasa di tanah air, tak pernah lupa untuk berbagi melalui wadah kegiatan sosial MNCN Peduli. Grup usaha yang berkiprah di bidang media, jasa, keuangan, dan properti ini telah banyak menggelar aksi sosial, terlebih di masa pandemi COVID-19 di tahun lalu, di tahun 2020. Nah, aksi sosial tersebut dibalut dalam bentuk program pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility CSR yang ditangani oleh MNC Peduli dan tercatat sepanjang tahun lalu
Selain aksi CSR untuk membantu penanganan pandemi COVID-19, pihak MNC Group juga banyak melakukan program CSR lain. Salah satu yang menjadi andalan adalah program desa binaan. Jadi MNC mempunyai program CSR, yaitu program desa binaan. Ini menjadi andalannya MNCN. Lalu ada berita MNCN. Tentunya saya mengambil dari berita yang kredibel yang dapat dipercaya oleh semua orang. Nah, yaitu dari CNB Indonesia. Ada 5 berita yang terbaru dari MNC. Ada grup MNC, EMTK, Trans, dan Bakri rebutan slot bisnis TV digital. Lalu yang kedua itu 1 minggu yang lalu, Netflix versus Netflixnya Indonesia. Tentunya ini MNCN dong. Siapa pelanggan terbanyak? Lalu yang ketiga ini Haritano borong saham MSIN. Ini perlu diketahui, MSIN itu adalah anak perusahaan dari MNC Group sebesar 136 miliar rupiah siap garap Moviland. Moviland adalah proyek terbaru dari MNC. Lalu berita keempat itu 2 bulan yang lalu, ada Singapura resmi konversi utang emiten Haritano sebesar 3,2 triliun. Lalu yang terakhir nih ada investor yang sangat terkenal, investor terbaik di Indonesia. Itu beritanya 3 bulan yang lalu. Isinya, Yusuf Mansur ikut Lo King Hong borong saham grup MNC. Bahkan Lo King Hong sendiri memborong saham dari grup MNC. Ini berita yang pertama tadi, berita MNCN. Grup MNC, EMTK, Trans, dan Bakri rebutan slot bisnis TV digital. Isi beritanya yaitu sejumlah emiten media penyiaran yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut bersaing dalam memperebutkan status berbagai penyelenggara multiplexing atau MUX untuk siaran televisi digital terestrial di 22 provinsi yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, setidaknya ada 3 emiten dan anak usahanya yang ikut dalam seleksi lembaga penyiaran swasta sebagai penyelenggara multiplexing siaran televisi digital terestrial tahun 2021. Yakni yang pertama ada PT Media Nusantara Citra Tbk. Ini yang saya analisis dari grup MNC. Lalu ada PT Surya Citra Media Tbk SCMA. Ini yang menjadi saingannya MNC tadi, dari grup MTech, dan PT Visi Media Asia Tbk dari grup Bakri. Lalu berita berikutnya, Netflix versus Netflixnya Indonesia. Siapa pelanggan terbanyak? Comscore itu perusahaan analitik pengukuran dan media asal Amerika Serikat yang tercatat di bursa Nasdaq merilis data terbaru mengenai jumlah pengguna aktif layanan over the top OTT selama Februari 2021 di Indonesia. Comscore tercatat di Nasdaq dengan kode saham SCOR. Berdasarkan hasil analisis Comscore, 2 layanan OTT milik MNC Group yang dikendalikan Taipan Haritano Sudibjo berada di urutan pertama dan kedua, yaitu RCTI Plus dan Vision Plus. Nah, pertama RCTI Plus yang berada di bawah naungan PT Media Nusantara Citra Tbk MNCN berada di urutan nomor 1 dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 19,81 juta monthly active user MAU pelanggan. Ada sebesar 19,81 juta manusia
yang menjadi pelanggan aktif di MNCN. Hebat loh. Lalu ada berita berikutnya yang ketiga ini, yang Haritano Subditjo memborong saham MSIN sebesar 136 miliar rupiah. Nah, emiten isi medianya, emiten media milik Taipan Haritano Subditjo PT Media Nusantara Citra Tbk MNCN menambah kepemilikan saham di PT MNC Studio Internasional Tbk MSIN sebesar 860,76 juta saham atau setara 1,16% saham yang beredar. Dengan adanya transaksi ini, kepemilikan grup MNC lewat MNCN di saham MSIN mengalami peningkatan menjadi 71,17% saham atau sebanyak 8,14 miliar dari sebelumnya sebesar 70,01% atau 7,28 miliar saham. Perlu diketahui juga bahwa MSIN ini merupakan studio internasional yang mempunyai proyek Movieland. Proyek ini digarap bersama Donald Trump. Jadi Donald Trump termasuk yang mengambil alih proyek ini juga. Saya juga menjadi investor di MSIN. Lalu ini ada income statement MNCN yang saya dapat dari RTI Bisnis. Kita lihat income statement ini ada garis bahwa MNCN dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, tapi di tahun 2018 ini sampai 2019 ini naik tinggi. Tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan. Ini mungkin dikarenakan oleh pandemi Covid. Jadi MNCN mengalami income statement yang menurun. Semoga di tahun 2021 ini naik lagi. Lalu ada balance sheet. Balance sheet total aset dari tahun ke tahun, dari 2015 sampai 2020 MNCN mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun-tahun 2017 sampai 2020. Di tahun 2015 sampai 2016 ini MNCN agak sedikit turun total asetnya. Namun di tahun 2017 mulai naik, 2018 naik lagi sampai tahun ke 2020 mengalami puncak naiknya. Nah, kesimpulannya adalah yang saya dapat, MNCN memiliki dampak positif bagi para calon investor dikarenakan income statement dan balance sheet yang tadi yang saya jelaskan itu terus meningkat setiap tahunnya. Dan di masa pandemi Covid yang terus teratasi ini, MNCN mulai naik kembali meskipun di tahun sebelumnya terpuruk dikarenakan Indonesia terdampak COVID-19. Dan MNCN pada tahun 2020 absen dalam membagikan dividen. Namun MNCN sendiri menurut saya sangat cocok bagi para investor yang mencari untung dari capital gain, yang dimana investor asing juga ikut ambil alih dalam memperdagangkan saham di MNCN. Terlebih lagi setelah di ranking tadi, MNCN mendapatkan urutan pertama bersama AMTK dibandingkan emiten-emiten yang berada di sektor media dan hiburan. Dan MNCN sendiri memiliki banyak penghargaan mulai dari tahun ke tahun. Nah, terima kasih saya sampaikan. Sekian, terima kasih.